benar keduamu agak kendur. Oh, benar juga. Nah, kamu benar-benar jenius. Seandainya putriku ada, sepertinya sudah sebesar ini. Rasanya dia mirip sekali dengan ibuku. Dia mirip sekali dengan ibuku. Mau pesan minuman apa, Pak Bu? Americano dingin, jus jeruk, terima kasih. Baik, Ayah, aku juga mau minum kopi. anak kecil tidak boleh minum kopi. Ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak ada. Americano dingin dan jus jeruk ya, segera saya antar. Begini saja, kalau kamu bisa menang 5 kali dariku, aku izinkan kamu minum kopi. Bagaimana? Ayo, sweet. Tanda lahir yang persis sama. Apakah ini putriku? Sudah 5 tahun. Tidak ada kabar sama sekali dari putriku. Aku tidak boleh melewatkan kemungkinan apapun. Shen Yuju, rupanya kamu bersembunyi di sini. Ternyata kamu sembunyi di sini. Kamu kok datang? Kenapa? Sebagai seorang ibu, nggak boleh datang lihat anak perempuan? Anak perempuan, dulu kamu paksa aku nikah sama Jang Jangwo. Mereka membuang anak perempuanku. Waktu itu, kamu nggak bilang aku anakmu. Kamu masih berani ngomong? Kamu masih berani ngomong? Cuman gara-gara buang si anak sialan itu, kamu ngotot mau cerai sama Jang Jangwo. Bikin aku, ibumu, dipaksa sama keluarganya ngembalin separuh mas kawin. Ternyata di hatimu, aku cuman alat buat cari duit. Jangan banyak omong. Aku udah besarin kamu bertahun-tahun. Habis berapa banyak uang dan tenaga. Minta mas kawin sedikit kenapa? Minta mas kawin sedikit salah apa? Aku lagi kerja. Aku nggak mau ngobrol sama kamu. Pulang sana. Ayah, aku rasa tante itu kayak familiar. Kerja? Bagus dong kerja. Kerja bisa dapat banyak uang kan? Kebetulan adikmu sebentar lagi mau kuliah. Kamu sendiri sekarang juga nggak ada pengeluaran. Gini aja, mulai sekarang kamu tiap bulan kasih ke rumah 5.000 rupiah. 5.000? Gaji sebulan aku cuma namanya per ribu. Kamu minta aku kasih 5.000, terus aku hidup gimana? Kamu sekarang sendirian, nggak ada suami, nggak ada anak. Mau ngeluarin buat apa? Suruh kasih ya kasih. Jangan banyak omong. Jangan banyak omong. Ayo kita bicara di luar. Aku mau bicara di sini. Kenapa? Kamu malu ya? Kalau kamu tidak kasih uang, aku akan ceritakan semua hal burukmu di masa lalu ke semua orang. Aku kasih. Aku cuma punya segini. Jangan cari aku lagi setelah ini. Aku ibumu. Aku bisa cari kamu kapan saja aku mau, ya kapan saja aku mau. Aku minta uang darimu itu wajar. Tante, kamu nangis. Terima kasih. Tante, apakah tahi lalatku membuatmu takut? Tidak, kamu tidak menakutiku. Tante mau tanya, apakah kamu datang bersama ayah? Iya, ayahku ada di sana. Ayahku ada di sana. Ini ayahku, namanya Lu Yunyao. Dia masih single loh. Lu an dasar, kamu mulut besar, kamu mau apa? Tante ini cantik sekali. Aku ingin dia jadi ibuku. Maaf, anak kecil ngomong sembarangan. Semoga kamu tidak keberatan. Tidak apa-apa. Pak Lu,
Saya ingin bertanya pada Anda. An-An ini, benarkah dia putri kandung Anda? Maksud kamu apa? Oh, jangan salah paham. Aku lihat di lengan An-An ada tanda lahir. Sama seperti putriku yang hilang. An-An memang aku temukan. Tapi kamu juga tidak perlu terlalu bersemangat. Hanya dengan sebuah tanda lahir juga tidak bisa membuktikan kamu adalah ibu An-An. Oh iya. Maaf ya, aku terlalu bersemangat. Aku bisa tes DNA dengan An-An. Aku sudah mencarinya selama 5 tahun. Datang ke sini. Untuk melakukan tes DNA. Adalah ibu kandung Nona An-An. Belum tentu. Cepat atur. Mengerti. Apakah kamu benar-benar ibuku? An-An, kita pulang dulu yuk. Pak Lu, Ada hal lain lagi? Ada hal lain? silakan duduk sebentar lagi sambil menunggu hasilnya. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Aku mau minum lagi. Jus jeruk. Yusu, Kok kamu datang lagi? aku kenalin calon pasangan untuk kamu. Dia namanya Yang Dafu. Umurnya 25 tahun. Belum pernah menikah. Kerjanya stabil. Yang penting, dia tidak keberatan kamu pernah cerai. Dan dia mau kasih mas kawin 200.000. Bagaimana? Hari ini kita tentukan tanggal pernikahannya. Jual aku sekali belum cukup, mau jual lagi. Kamu bicara apa sih? Lihat anak ini. Kamu yang sudah pernah menikah, dapat kesempatan bagus seperti ini. Kesempatan langka sekali. Kali ini aku juga tidak akan perlakukan kamu buruk. Total 200.000, aku kasih kamu 30.000. Hah? Kamu benar-benar merasa diri sebagai barang mewah ya? Dasar tidak tahu diri. Dafu, ini anakku Yuzu. Menurutku kalian berdua cocok sekali. Hehehe, cantik, sungguh cantik. Cantik ya. Asal kamu puas. Kalian berdua ngobrol saja dulu. Adik, ayo kita cari tempat yang sepi untuk ngobrol. Aku tidak mau pergi. Kalian juga jangan buang-buang tenaga. Shen Yuzu, kamu jadi berani ya? Mau menikah atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Ayo. Sukma Lesmana, sudah kubilang aku tidak mau pergi. Ayah, cepat bantu mereka. Berani-beraninya, ayo ikut aku. Aku tidak mau pergi. Kamu ikut aku. Lepaskan aku. Ya ampun. Maaf, dia orangku. Mau ikut aku? Mau ikut aku? Kamu siapa lagi? Kamu bohong. Bukannya kamu bilang dia masih single? Aduh, salah paham. Jangan buru-buru dulu. Mari kita klarifikasi dulu masalahnya. Shen Yuzu. Sekarang kamu berani sekali ya. Berani-beraninya selingkuh di belakangku. Orang ini pakaiannya lumayan rapi juga. Bagaimana kalau kita tanya dia bisa bayar berapa? Dia sudah bilang tidak mau pergi. Tolong kalian segera pergi. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Jangan ganggu ibuku. Kamu bohong lagi. Kakak cantik sudah punya suami, sudah punya anak. Dafu. Dia sekarang sudah pergi. Nah, hari ini hanya kamu yang harus bayar. 400.000 rupiah. Tidak boleh kurang sedikit pun. Aku terima tunai, kartu bank. Kalau benar-benar tidak punya uang, surat hutang, kartu kredit juga boleh. Tidak usah repot. Dia anak perempuanku. Kamu masih mau? Menjual anak sendiri pantaskah disebut ibu? Hilang. Wah, kamu malah suruh aku hilang? Kamu pikir kamu siapa? Hari ini, aku malah akan duduk di sini. Aku lihat kamu bisa apa.
Halo Pak Lu. Pergi. Kamu? Kalian siapa? Kalian mau apa? Kalian mau apa? Shen Yusu. Jangan kejar. Kau tunggu saja. Hah? Bubar. Kamu baik-baik saja? Iya, terima kasih. Hebat sekali, Ayah. Ibu, ikutlah dengan kami. Ayah akan melindungimu. An-an. Jangan bicara sembarangan. Tapi dia kan ibu. Bagaimana? Pak Lu hasil tesnya sudah keluar. Dia adalah ibu kandung Nona An-an. Baik. Sudah ada hasilnya? Kamu memang ibu An-an. Hore, Anan punya ibu. An punya ibu. An. Berarti An-an harus ikut dia? Masuk. Pak Gu, Lu Yunyao, sudah menemukan ibu kandung untuk Lu An-an. Ibu kandung, Pergi. selidiki latar belakang wanita ini. Siap. Akhirnya An-an menemukan ibunya. Nona Shen, silakan. Wah, jangan Pak Lu. Justru saya yang harus berterima kasih pada Anda. Kalau bukan karena Anda, saya dan An-an tidak akan bisa bertemu hari ini. Saya minum untuk Anda. Kamu tidak boleh minum. An-an sangat berbakat dan juga pintar. Sebenarnya selama ini An-an yang selalu menemani saya. Benar kan? Tentu saja saya yang menemanimu. Ternyata tidak bisa dihindari. Kalau sekarang kamu masih tidak paham, aku bisa pergi ke rumah ibu. Oh, Pak Lu. Terima kasih sekali lagi. sama-sama ini kewajibanku. Kalian berdua saling berterima kasih. Capek? Enggak. Capek? Enggak. Bagaimana kalau setelah makan kita jalan-jalan bareng, jalan-jalan? Jalan-jalan. Pak Lu, Nona An, kalian sudah datang. Ini adalah... Dia adalah ibuku. Ibu, ayo pergi. Mari kita pilih baju. Bukankah Nona An yatim piatu? Kapan punya ibu? Tidak tahu. Jangan-jangan ini pacar baru Pak Lu. Jangan ngomong sembarangan. Pak Lu selama ini masih sendiri. Belum tentu. Orang kaya kan suka menyembunyikan kekasih. Iya juga. Ibu, gaun ini cantik sekali. Coba cepat. Aku sekarang juga sudah baik. Lagi pula, ibu sehari-hari kerja. Tidak perlu pakai baju yang bagus seperti ini. Siapa bilang, Ibu? Di hati An, Ibu. Selalu seperti mawar yang cantik. Mawar selalu punya hak untuk menghias diri. Tidak seharusnya membiarkan urusan sehari-hari membuat diri lelah dan layu. An. Aduh, Ibu. Dengarkan saja aku. Ibu pakai ini pasti cantik. Benar kan, Ayah? Nona Shen, tubuhmu bagus. Aku setuju dengan An-an. Kalau begitu, baiklah. Aduh, Ayah. Ayah juga sudah hampir setengah abad kan? Kenapa belum punya pasangan? 30. Pria 30 seperti bunga. Kamu tahu apa? Ayah, bagaimana menurutmu tentang ibuku? Bagaimana kalau kamu menikahinya? Jadilah ayah untuk Anan tanpa kesulitan. An-an. Jangan bicara sembarangan, tahu? Bagaimana? Cantik. Ibu, kamu cantik banget. Pilihan An-an bagus. Baju ini cocok banget buat kamu. Beneran? Iya, Ibu. Anan juga memilih beberapa rok untukmu. Yuk, coba semuanya.
Kamu bahkan lebih cantik dari bidadari. Yang 3 ini jangan, yang lain dibungkus semua. Baik, Pak Lu, tunggu sebentar. Pak Lu, baju yang kamu mau sudah dibungkus semua. Bayar pakai kartu. Pak Lu, ini terlalu banyak. Itu Shen Yuzu ya. Dasar jalang. Akhirnya ketangkep juga. Ibu, aku mau ke toilet. Ibu antar kamu. Ayo. Aku antar dia saja. Kamu lihat lagi, ada yang disuka nggak? Ayo. Shen Yuzu. Kamu ngapain bergandengan dengan pria? Zhang Jiangwo. Zhang Jiangwo. Kamu datang untuk apa? Aku juga mau tanya itu padamu. Di siang bolong begini kamu sudah genit. Kamu bergandengan dengan pria. Tidak punya malu ya kamu? Lepaskan aku, Zhang Jiangwo. Lepas kamu. Tidak kusangka Shen Yuzu, dia membelikanmu banyak barang. Baru beberapa hari meninggalkanku. Sudah jadi selingkuhan orang. Apa selingkuhan? Aku kira dia adalah pacar direktur Lu. Tidak disangka. Tidak, bukan. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Baju ini, kain ini. Katakan. Direktur Lu malam itu gadis yang bersama Anda di hotel. Saya ada kabarnya. Saya curiga. Curiga. Cahya Setiawan. Kamu sudah mengikutiku 10 tahun. Saya mau jawaban yang pasti. Direktur Lu, tapi sini. Bahkan urusan kecil ini tidak bisa diselesaikan. Sepertinya aku harus memberimu seseorang untuk membagi pekerjaanmu. Tapi yang kucurigai adalah wanita malam itu adalah Nona Shen. Halo? Direktur Lu. Halo? Zhang Jiangwo. Aku peringatkan kamu ya. Kalau kamu berani lagi menyentuhku sembarangan, aku akan laporkan ke polisi. Lapor polisi? Kamu benar-benar tidak tahu diri ya, Shen Yuzu. Aku tahu, dulu aku tahu saat anak sialan itu bukan milikku. Masalah kamu selingkuh dengan pria lain di luar. Aku belum menagihmu untuk itu. Hei, katakan. Anak sialan itu dulu, apakah itu anaknya? Jangan asal bicara ya. Aku tuh dan Pak Lu bersih. Kalau kalian berdua benar-benar bersih, dia bisa membelikanmu banyak barang. Shen Yuzu, masalah kamu selingkuh saat masih menikah dulu, aku belum membongkarmu. Kali ini kamu tertangkap basah lagi olehku. Pergi. Lepaskan. Aku beritahu kamu, Zhang Jiangwo. Sekarang kamu tidak berhak mengaturku. Kita sudah bercerai. Lagi pula, An adalah sebelum aku menikah denganmu sudah hamil. Kamu bisa tidak menikah denganku, tapi kamu tidak boleh membuang anak perempuanku. Kamu berani lagi menyebut anak sialan itu padaku, benar kan? Pergi dari sini, jelaskan perkataanmu dengan jelas, lepaskan aku. Hentikan. Lepaskan aku. Hentikan. Wah, orang tua dari mana ini? Rambutnya sudah putih semua. Kamu masih berani menggoda istriku. Kalian sudah bercerai. Lagi pula, ini rambut putih muda. Iya, aduh, sakit kak, Pak. Tulangku mau patah. Lepaskan. Mama, kamu baik-baik saja? Mama baik-baik saja. An, jangan khawatir. An, bukankah ini anak ajaib terkenal, An? Jangan-jangan anak ini adalah anak haram yang kutinggalkan dulu. Kalau aku mengakuinya, aku bisa kaya. Terserah dia anak kandungku atau bukan. An, aku ayahmu. Ayo ke sini. Zhang Jiangwo, aku peringatkan kamu, kalau kamu berani menyentuhnya, aku tidak akan membiarkanmu. Paman, kenapa kamu terus mengganggu mamaku? Apa kamu tidak punya mama? Dasar anak kurang ajar. Apa yang kau katakan? Orang dewasa sekarang ini sama sekali tidak dewasa. Kau kurang ajar kau ya? Dasar anak tak berbapa. Kalian semua cuma bisa menindas orang baik. Zhang Jiangwo, jangan kau nodai kata orang baik itu. An, aku benar-benar ayahmu. Kau bukan ayahku. Ini adalah ayahku. Ini
adalah ibuku, si tua bejat. Jangan mendekat. Dasar anak kurang ajar. Bahkan kau tidak akui. Kurang ajar sekali kau. Satpam, usir orang ini keluar. Kalian, lepaskan aku, perempuan brengsek. Aku tidak akan membiarkanmu, tunggu saja. Kau adalah Zhang Jiangwo, siapa kau? Tolong. Pak Gu, tenang saja. Uang yang saya pinjam pasti akan saya kembalikan segera. Pak Gu. Masalah uang itu mudah dibicarakan. Apa? Pak Gu, saya sudah tahu. Anda pasti akan menolong saya, Pak Gu. Anda adalah penyelamat keluarga Zhang kami. Zhang Jiangguo, apa kamu ingin mengakui Anan sebagai anakmu? Ingin, pasti ingin. Sekarang Lu An ini adalah anak ajaib yang terkenal. Pak Gu, tenang saja, Det. Asal dia mau mengakui saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Walaupun bukan anak kandung, bisa menghasilkan uang untuk saya. Keuntungan seperti ini, gue nggak bakal rugi kalau ambil. Bulan depan ada kompetisi biola internasional. Kamu umumkan di sana kalau An adalah anakmu. Utangmu padaku akan lunas. Baik, terima kasih Pak Gu. Dengan bantuan Pak Gu, kali ini bakal kaya nih. Terima kasih Pak Gu. Terima kasih Pak Gu. Pak Gu, mengapa Anda mau menolong Zhang Jiangwo untuk mengakui An kembali? Menolongnya hanya kepentingan pribadi saya saja. Karena Lu An tidak bisa digunakan oleh keluarga Gu saya, maka hancurkan saja dia. Nanti biar semua orang tahu, ayah si anak ajaib itu adalah sampah masyarakat. Dia tidak bisa lagi menjadi pohon uang bagi Lu Yunyao. Tujuan saya pun tercapai. Oh, begitu rupanya. Tinggi, Pak Gu. Strategi Anda ini benar-benar tinggi. An cepat duduk. Pak Lu, tempat saya ini memang sederhana, tapi walau kecil, lengkap semua fasilitasnya. Saya bisa merawat An dengan baik. Kamu bilang ini lengkap? Saya Masuk. Pak Lu, ini. Ini isinya An. Barang-barang sehari-hari dan pakaian yang biasa dipakai. Lalu, untuk kamu. Menambahkan beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Wah, kok enak ya? Jangan malu-malu, An akan tinggal di tempatmu nanti. Barang-barang ini juga bisa kamu gunakan. Semuanya untuk An. Terima kasih, Ayah. Nona Shen, ada satu hal yang ingin ku minta bantuanmu. Silakan katakan. Aku minta kamu bekerja di perusahaan Lu, menjadi manajer An. Manajer? Aku juga belum pernah jadi, aku tidak bisa. Tidak apa-apa, Anan bisa mengajarimu. Sebenarnya jadi manajer tidak sulit. Hanya saja, aku biasanya terlalu sibuk bekerja. Ketika kamu di perusahaan, cukup perhatikan An lebih banyak. Baiklah. Hore, nanti bisa setiap hari bersama ibu. Bagus sekali. Perusahaan Lu benar-benar megah seperti yang dibayangkan. Yang baru datang. Kesini sapu lantai. Aku. Kamu apa? Kamu. Aku sedang bicara denganmu. Kamu dengar tidak? Tuli ya. Sudahlah, hari pertama aku kerja. Lebih baik jangan merepotkan Pak Lu. Datang. Ternyata memakai baju yang sama denganku. Dia pantas? Kamu nang ngapain? Kamu mau apa? Kamu marah-marah apa? Aku tidak sengaja. Iya, cepat bersihkan tempat ini. Nanti kalau manajer datang, lihat nanti bagaimana dia menghukummu. Kalian mengotori bajuku, lalu menyuruhku menyapu? Wah, sombong sekali ya. Jangan-jangan kamu adalah teknisi yang direkrut Pak Lu dengan gaji tinggi? Kalau dia teknisi, berarti aku istri Pak Lu dong.
Jangan kamu-kamu aku-aku. Cepat bersihkan tempat ini untukku. Kalian keterlaluan. Lantainya belum bersih. Mau kemana? Lepaskan aku. Aduh. Pekerja rendahan. Berani-beraninya kau mendorongku. Kamu berani memukul orang juga? Memukulmu kenapa? Kalau tidak segera bekerja, aku akan panggil satpam untuk menyeretmu keluar. Satpam, satpam. Tidak boleh. Aku tidak boleh merepotkan Pak Lu. Hei, jangan teriak. Aku sapu, aku sapu. Aduh. Kalau dari tadi begitu kan baik. Sudah diberi hati, malah minta jantung. Lihat penampilannya. Seperti anjing saja. Lucu banget. Jangan ketawa lagi. Direktur Jiang datang. Sedang apa ini berisik-berisik? Kenapa lantainya kotor sekali? Direktur, dia baru datang. Malas-malasan, tidak bekerja. Bahkan menyiram kopi ke saya. Direktur, lihat biji semangka ini berserakan di lantai. Semuanya dia yang buang. Kalian berbohong. Jelas-jelas kalian yang melakukannya. Saya sedang berbicara dengan Direktur Jiang. Mana ada giliranmu untuk menyela? Nona ini. Apakah kamu tahu ada pepatah yang disebut tidak boleh lebih dari 3 kali? Direktur. Direktur Jiang, halo. Saya Shen Yuzu. Manajer baru An. Apa? Kamu adalah Pak Lu, orang baru yang direkomendasikan. Ini tidak mungkin, Direktur. Dia pasti berbohong. Jika kalian tidak percaya, bisa tanya Pak Lu. Sudah cukup kamu berakting? Apa yang kamu katakan? Saya selalu di sisi Pak Lu. Tidak pernah mendengar perusahaan akan kedatangan orang baru, ingin mendekati Pak Lu. Kurasa kamu sudah gila. Satpam, keluarkan dia. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Aku benar-benar tidak berbohong. Direktur Jiang, Anda percayalah padaku. Aku sungguh tidak berbohong. Singkirkan tangan kotormu itu. Kamu tahu baju ini harganya berapa? Gajimu setahun pun tak cukup beli. Maaf ya, maaf. Aku bersihkan untuk Anda. Minggir. Kalian berdua, buka bajunya. Apa? Kamu mengotori baju Direktur Jiang. Tentu harus diberi pelajaran. Tenang, kami akan bersikap lembut. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Direktur Jiang, aku benar-benar tidak bohong. Direktur Lu, Nona Shen sudah selesai proses masuk kerjanya. Bagus. Direktur Lu, ada satu hal, saya tidak tahu harus disampaikan atau tidak. Mengapa Anda mencari seseorang yang sama sekali tidak punya pengalaman kerja untuk jadi manajer An? Hanya karena dia ibu kandung Nona Anan? Ayo diam, saya diam. Lihat ini. Nona Shen lulusan Universitas Adinata ya? Berarti dia alumni satu kampus dengan Anda dong? Tidak hanya itu. Saya curiga dia orang yang selama ini saya cari. Kalau begitu, si cahaya putih sudah ketemu. 6 tahun lalu, cewek yang bersama Anda di hotel itu masih belum ketemu ya? Direktur Lu, ada masalah. Nona Shen kena masalah. Direktur Lu, masih dicari nggak? Pria memang nggak bisa diandalkan. Kalau begitu, kalau ternyata 2 orang ini adalah orang yang sama, kayaknya dia cukup setia ya? Jangan tarik-tarik aku. Lepaskan aku. Bajingan, kamu harus nurut. Kalau tidak, kamu akan merasakan akibatnya. Kalian begitu berani menindas rekan kerja, tidak takut dimarahi Pak Lu. Diam kamu. Pak Lu akan membelamu. Di sini, kamu bahkan lebih hina dari anjing. Betul, jangan sok penting. Aku benar-benar tidak menyangka. Pak Lu yang begitu baik hati bisa merekrut kalian, orang yang numpang gertak seperti ini. Sungguh tidak worth it untuknya. Kamu bilang siapa numpang gertak? Kelihatannya kamu dekat sekali dengan Pak Lu ya. Sudah kukatakan, aku orang yang dikirim Pak Lu. Direktur Jiang, sebagai seorang direktur, tidak hanya tidak mencegah rekanmu membuli karyawan, menyelidiki kebenarannya malah di sini menghasut, hanya jadi penonton. Kebenarannya adalah kamu mengincar Pak Lu, mendekati grup Lu kami dengan niat jahat. Betul. Siapa di seluruh grup Lu yang tidak tahu
Direktur Jiang kami adalah orang kepercayaan Pak Lu, bahkan sahabat karibnya. Berani-beraninya bersaing dengan Direktur Jiang kami untuk mendapatkan Pak Lu. Aku rasa kamu sudah bosan hidup ya? Cukup omong kosong, langsung buang dia keluar. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kamu berani mendorongku? Berhenti. Itu Bapak Lu. Ada apa? Bicara. Lihat aku buat apa? Bapak lu suruh jelasin, nggak denger. Sebenarnya apa yang terjadi? Satu persatu, jelaskan dengan jelas ke bapak lu. Bapak Lu, Anda datang tepat waktu. Yang baru ini, dia malas dan tidak mengerti. Kami baru mau usir dia. Kurasa, yang harus diusir itu kamu. Bapak Lu, maksud Anda apa? Kamu dipecat. Satpam. Bapak Lu, aku nggak salah apa-apa. Lepasin aku. Bukannya kamu sengaja menyulitkan Shen Yuzu merobek bajunya? Bapak Lu, aku kan karyawan perusahaan selama 5 tahun. Malah untuk seorang baru. Mau usir aku, Direktur Jiang. Tolong bilang sesuatu untukku. Bapak lu, tenang dulu. Sebenarnya semua salah dalam hal ini. Bagaimana kalau dia minta maaf ke dia? Lupakan saja ini, boleh? Aku hampir lupa ada kamu. Sebagai direktur grup Lu, menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang, menyuruh karyawan, mencopoti pakaian orang. Pak Lu, saya tidak dengarkan penjelasan saya. Kejadiannya tidak seperti yang Bapak bayangkan. Rekaman CCTV akan saya serahkan ke polisi. Jika kalian masih ada yang ingin dikatakan, silahkan ke kantor polisi saja. Pak Lu, saya sudah bekerja di perusahaan ini 10 tahun. Tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Bapak tega untuk seorang magang menghancurkan sisa hidup saya? Magang, bagian SDM, tidak memberitahumu? Nona Shen datang melapor hari ini sebagai manajer baru An-An. Apa, manajer baru? Dia wanita jalang ini? Perhatikan ucapanmu. Maaf Pak Lu, saya tidak sengaja. Saya benar-benar tidak tahu kalau Nona Shen adalah manajer baru Nona An-An. Saya akan minta maaf pada Nona Shen sekarang. Nona Shen, maafkan saya. Saya buta, salah mengenali orang. Tidak seharusnya membiarkan mereka mengganggumu. Tolong, jangan biarkan Pak Lu mengirim saya ke sana. Tolong Nona Shen, saya hanya terlalu menyukai Pak Lu, takut dia direbut orang lain. Maafkan saya kali ini saja. Saya akan bersujud, saya akan membungkuk minta maaf, cukup? Karena dia sudah minta maaf, bagaimana kalau kali ini kita maafkan saja? Nona Shen sudah membela kalian. Kalau begitu, ke kantor polisi tidak usah. Tapi, pemecatan ini tidak bisa dihindari. Diam saja ngapain? Cepat berterima kasih pada Nona Shen. Siapa kaji Nona Shen? Pak Luhal hari ini, bisa tolong kamu? Jangan beritahu An-An ya. Bisa, tapi Nona Shen, mereka begitu menindasmu. Kamu berencana begitu mudahnya memaafkan mereka? Wanita buat apa menyusahkan wanita lain? Lagi pula dia sebenarnya hanya terbutakan oleh cinta saja. Nona Shen, kamu sangat baik hati. Oh iya, Pak Lu, baju ini lebih baik aku kembalikan padamu. Kamu sekarang juga tidak punya baju lain, pakai punyaku dulu. Ini tidak boleh, lagi pula kamu bosku, aku tetap akan mengembalikannya padamu. Aku suruh kamu pakai, ya kamu pakai. Tidak terlalu baik. Ibu. Aduh, mengapa mataku tidak bisa melihat? Kalian lanjutkan. An-An, kamu cari ibu ada urusan apa? Sudah, jangan pura-pura ibumu tadi hampir jatuh, aku hanya menahannya. Apa? Jatuh? Ibu kamu baik-baik saja? Ada luka tidak? Aku baik-baik saja. Lagi pula bukannya ada Pak Lu juga. Kamu bohong. Kalau tidak ada apa-apa, bagaimana bajunya bisa kotor? Katakan kalian berdua sebenarnya menyembunyikan apa dariku? Begini, barusan Pak Lu mau menuangkan kopi untukku. Tapi tidak sengaja menumpahkannya. Benar kan Pak Lu? Ya, betul. Aku yang tidak sengaja. Ayah, ternyata kamu sudah mulai tua. Badanmu lemah, untungnya aku sudah siap. Nih, ini untukmu. Jangan berterima kasih padaku. Lu An-An, aku belum genap berusia 30 tahun. Tidak perlu makan ini. Jangan dipaksakan. An-An, ibu tiba-tiba ingin mendengarkanmu main biola. Ayo kita ke ruang musik. Dah, Pak Lu.
Oh ya, jangan lupa minum obatmu. Semangat! Juara pertama kompetisi biola internasional. Pasti akan jadi milikmu. Aku pasti akan meraih juara pertama. Saya umumkan, juara pertama lomba biola sekolah adalah Shen Yusu, teman sekelas Shen. Terima kasih semuanya. Saya merasa sangat terhormat. Bisa memenangkan juara pertama. Menantu perempuan. Akhirnya aku menemukanmu. Ini dia si gadis keluarga Shen itu. Bagus sekali. Ayo ikut Tante Zhao pulang. Besok Tante Zhao akan atur kamu untuk menikah dengan anakku. Menikah? Tante Zhao, apa yang kamu bicarakan? Aku tuh tidak mengerti. Wah, masih belum tahu ya. Keluargamu sudah menjualmu padaku untuk jadi menantu perempuan. Mereka terima uang mas kawin 200.000 dariku. Tapi lihat tubuhmu yang kecil ini, paling-paling cuma bernilai 10.000. Tidak mungkin. Aku belum lulus kuliah. Mau menikah apaan? Ayahmu sudah terima uangku. Pernikahan ini harus terjadi, mau tidak mau. Diam saja apa? Bawa dia pulang. Istri. Tante Zhao, aku mohon. Aku baru menang juara pertama lomba. Aku punya hadiah uang. Semuanya bisa kuberikan padamu. Kelihatannya kamu ini memang cari masalah. Bawa dia pergi. Ibu, kenapa kamu menangis? Ibu baik-baik saja. An-an, kamu ya? Kamu main biola bagus sekali. Sangat mengharukan. Makanya ibu menangis. Benarkah? Benar. An-an kita ini, di dunia ini adalah yang paling bagus main biola. Anak yang paling hebat. Aku tidak ingin jadi anak yang paling berbakat. Aku hanya ingin jadi anak yang disayang ibu. An-an. An-an. Nona Shen, kamu ini... Aku baik-baik saja. Pak Lu, Anda mencari aku dan An-an ada apa? Beberapa hari lagi ada lomba biola anak-anak. Aku harap kamu menemani An-an pergi bersama. Ini undangannya. Lomba biola? Nona Shen sebagai manajer An-an seharusnya kamu mendampingi. Baik Pak Lu. Hore, aku bisa bersama ibu ikut lomba. Pak Lu, kalau aku tidak salah ingat, lomba kali ini adalah lomba tim. Butuh 2 orang tampil bersama di atas panggung. Apa Nona Shen bisa? Bagaimana kalau gagal? Tenang saja, aku sudah periksa data Shen Yuzu. Aku yakin dia pasti bisa melakukannya dengan baik. Kalau dia benar-benar bisa main biola, maka dialah orang yang aku cari, Shen Yuzu. Bos tolong bungkuskan beberapa tomat. Siap Mbak, ini langsung dibungkuskan. Aduh, bukankah ini mantu saya? Katanya kamu sekarang dekat dengan orang kaya. Kok masih belanja di pasar kumuh seperti ini? Saya sudah lama bercerai. Sekarang saya sama keluarga Zhang kalian sudah tidak ada hubungan sama sekali. Wah, pantas saja jadi selingkuhan. Bicaranya memang tajam. Enak ya jadi orang yang dimanja. Lihatlah baju yang dia pakai. Gaji saya setahun pun tidak cukup beli. Kamu mau apa sebenarnya? Shen Yuzu. Kamu tega memasukkan ibu mertuamu sendiri ke penjara. Tidakkah hatimu sakit? Untunglah Jiang Wo sukses. Menggunakan koneksi untuk membebaskan saya. Kalau tidak, entah berapa lama saya akan mendekam di dalam. Saya mau kamu bersujud di depan saya. Minta maaf pada saya. Saya minta maaf padamu. Apa kamu sudah gila? Ayo. Ayo semua, lihat ini. Mantu saya ini di luar jadi selingkuhan orang. Memasukkan ibu mertuanya sendiri ke penjara. Hidup ini tidak tertahankan. Saya tidak mau hidup lagi. Aduh. Memang cantik rupanya. Cocok jadi selingkuhan. Berani memperlakukan ibu mertuanya seperti ini. Sungguh hati yang kejam. Terima kasih pujiannya. Saya memang cantik. Lagi pula, dia sudah bukan ibu mertua saya lagi. Sayur saya tidak dijual pada selingkuhan. Kamu? Shen Yuzu, kalau kamu tahu diri, bersujudlah di depan saya dan minta maaf. Kalau tidak, warga-warga di sini tidak akan membiarkanmu pergi. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Buat apa minta maaf? Siapa yang suruh dia minta maaf? Siapa yang bilang dia harus minta maaf? Pak Lu. An-an bilang bapak ada di sini. Jadi saya datang untuk melihat. Wah, ini bukan Pak Lu. Angin apa yang membawa bapak ke sini? Yao Chun Mei, kamu baru saja keluar dari penjara.
langsung berulah di jalanan, menyebarkan rumor sembarangan. Apa mau masuk lagi? Pak Lu, Bapak salah sangka. Saya benar-benar tidak ngomong sembarangan. Shen Yuzu ini, dia yang selingkuh di luar. Tidak tahu malu. Saya cuma mengingatkannya dengan baik hati. Kalau begitu coba katakan, dia selingkuh dengan siapa? Dia jelas-jelas jadi lebih cantik. Bajunya juga yang termahal. Kalau bukan disokong orang, apalagi? Kalau beli baju saja, sudah dianggap disokong. Aku mau mendukung Yuzu seumur hidup. Kenapa tidak? Apa? Jangan-jangan. Orang kaya yang dia gandeng adalah kamu? Zhao Chunmei, jangan asal bicara. Hubungan saya dengan Pak Lu bersih. Hubungan saya dengan Yuzu seperti apa? Tidak perlu menjelaskan ke kamu. Kalian berdua pasangan mesum. Zhao Chunmei, kalau kamu masih mau makan nasi penjara, saya tidak keberatan kamu terus menyebar rumor. Tim pengacara saya akan menghubungi kamu langsung. Ke kamu. Iya, Pak Lu, maaf, ibu saya sudah tua, tidak mengerti apa-apa. Tolong jangan bermasalah dengan orang tua Pak Lu, Nona Shen. Maaf. Maaf, Pak Lu. Ingat, jangan terulang lagi. Nona sayuranmu. Tidak usah. Si jalang kecil ini mengira sudah hebat karena punya pacar kaya. Akan kubuat dia menyesal nanti. Ya ampun, dia belum jauh loh. Kecilkan suaramu. Aku tidak percaya si jalang kecil ini bisa berbuat apa padaku. Dan kamu juga. Hanya bisa melihat istrimu sendiri, direbut orang lain. Cuma bisa diam saja. Kok keluarga Zhang kami bisa punya anak pengecut seperti kamu? Siapa bilang aku akan menerima perlakuan buruk ini? Maksudmu apa? Bukankah Bapak Gus sudah bilang, kita tunggu saja. Kompetisi biola itu dimulai. Kok kalian pulang bersama? Aneh deh. Apa anehnya? Bapak Lu, cuma nebeng pulang sepulang kerja. Rumah ayah dan rumah ibu, arahnya jelas beda, ibu. Ayah pasti sengaja menjemput ibu. Jangan sampai ibu tertipu pria jahat. Kamu ini, kecil-kecil sudah banyak akal. Ini gaun untuk kompetisi kalian besok. Terima kasih Bapak Lu, sudah repot-repot. Aku sangat menantikan penampilanmu di kompetisi nanti. Aku? Tampil? Bukannya An yang akan tampil? Ada urusan lagi di perusahaan. Aku pergi dulu. Kalian istirahat yang cukup. Ibu, ini kan gaun rancangan desainer terkenal internasional. Anak, lo? Bahkan setelah ibu dan anak. Ibu, kenapa kita nggak minta papa antar? Papa Lu itu kerjanya sibuk banget sehari-hari. Ngapain kita repotin dia? Kenapa? Kamu nggak enak badan? Asal sama ibu, naik motor listrik aja lebih senang daripada mobil sport limited edition. Dasar anak kecil sok dewasa. Ayo pergi. Dari mana datangnya pengemis ini? Jangan ngalangin jalan di sini. Pergi, cepat pergi. Om, kami bukan pengemis, kami ikut kompetisi. Kompetisi? Sekarang naik motor listrik butut aja bisa ikut kompetisi biola internasional? Jangan ngaco deh. Motor listrik kenapa sih sama kalian? Mobil Rolls Royce nggak dinaiki, malah milih naik motor listrik. Rolls Royce lagi? Dasar cewek kecil. Kayaknya kamu kena gangguan khayalan deh. Kayaknya kalian aja yang belum pernah lihat mobil 4 roda. Kampungan. Kalian berdua, aku bakal suruh papa pecat kalian. Mau pecat kami berdua? Aduh, aku takut banget nih. Dua om. Kami diundang sama Pak Lu. Ini undangannya. Ini kayaknya beneran. Nggak mungkin. Lihat aja penampilan ibu dan anak ini. Naik motor listrik. Pasti bohong. Kamu ngapain? Cepat pergi, cepat minggat. Minggat dari sini. Dengar nggak? Cepat pergi. Kalian ini nyakitin orang. Aku mau ketemu penanggung jawab kalian. Siapa yang mau ketemu penanggung jawab? Siapa yang mau ketemu penanggung jawab? Wah, tepat sekali Bapak Gu datang. 2 orang kampungan ini datang bikin onar. Kami baru mau mengusirnya. Kalian berdua ini berani sekali ya. Berani tidak hormat pada anak ajaib kami. Dia itu anak ajaib biola, Lu An-an. An-an, hari ini papa lumu kok tidak antar kamu? Jangan-jangan sudah punya pohon uang baru? Nggak ada, aku cuma tidak mau merepotkan papa saja. Kalau anak kecil bohong, jadi tidak lucu loh. Tidak apa-apa. Kalau papa lumu tidak mau kamu lagi, bisa datang ke papa Gu sini. Aku jamin, pasti akan lebih baik dari papa Lu dalam memperlakukanmu. Bapak Gu, An, dia tidak akan pergi kemana-mana, Bapak Gu. Jangan-jangan kamu ini tikus jadi-jadian? Suka sekali menggali tembok orang. Asal cangkulnya diayunkan dengan baik, tidak ada tembok yang tidak bisa digali. Aku ini juga menghargai bakat. Justru kamu berdandan menor begini, mau syuting acara kencan.
Aku peringatkan kamu, Sigu. Jauhi An-An. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Bapak Lu, jangan buru-buru dong. Tapi sepengetahuanku, di kompetisi hari ini, kalau grup Lu kalah, harus mengganti rugi kontrak senilai miliaran. Apa? Sejak An-An ikut kompetisi, tidak pernah kalah sekalipun. Bapak Gu, lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Lu Yunyong, hari ini kamu pasti kalah. Tunggulah sampai kamu bangkrut. Ayo. Ikut aku menjemput Master Nagaswara. Itu bukan anak ajaib kita ya, Lu An-An? Kenapa ada perempuan di samping An-An? Mereka berdua bahkan pakai baju keluarga. Perempuan ini jangan-jangan istri Pak Lu. Pak Lu, jangan dengarkan omongan mereka. Mereka tidak bohong. Gaun ini sebenarnya adalah karya desainer internasional ternama. Dan ini setelan untuk keluarga. Lupa bilang, Nona Shen, kamu cantik sekali hari ini. Terima kasih, Pak Lu. Aduh, ibu belum sadar ya. Dia cuma pengen jadi ayahnya An-An. Aduh, sudah. Jangan ngomong lagi. Maaf ya, Pak Lu. Kami mau persiapan dulu. Pak Lu. Kamu dengar belum? Master Nagaswara juga ikut lomba hari ini. Benarkah? Master Nagaswara kan ketua Asosiasi Seni Nasional kita. Kalau dia datang... Juara pertama pasti sudah ditentukan dari awal dong. Pak Lu, Kuzetian ini sepertinya benar-benar berhasil mengundang Master Nagaswara. Kalau begitu, Nona Shen dan An-An... Aku percaya Nona Shen dan An-An. Tapi... Itu kan Master Nagaswara. Cahya Setiawan. Kamu masih ingat 7 tahun lalu? Di dunia seni ada seorang gadis jenius yang muncul tiba-tiba? Kiasa tentu saja ingat. Dia itu dulu, dengan kemampuannya sendiri, berhasil memenangkan kejuaraan pertama kompetisi biola internasional. Saat itu, di dunia biola, dia bagai bintang baru yang bersinar terang. Pak Lu, maksudmu? Aku curiga Nona Shen adalah bintang baru yang bersinar terang itu. Oh ya, An-An. Tadi siapa sih Master Nagaswara yang disebut Pak Lu dan yang lain tadi? Seorang kakek yang main biola sangat bagus tapi galak banget. An-An nggak suka sama dia. Main biolanya bagus banget. Jangan-jangan itu yang 7 tahun lalu mengumumkan pensiun dari dunia biola dan nggak mau ikut lomba lagi, Master Nagaswara? Iya dia. Mama tenang aja. Ada An-An di sini. Juara 1 pasti milik kita. Milik kita? Betul. Apa Papa nggak bilang ke kamu? Lomba biola kali ini adalah kolaborasi berdua. Kamu juga harus tampil dong. Apa? Ragu? Tapi Pak Lu, kita nggak perlu beneran gini kan? Main-main dengan ganti rugi puluhan miliar. Terus kenapa? Cuma puluhan miliar kok. Perusahaan lu sanggup bayar. Ada apa? Jangan-jangan ada orang di belakang yang ngomongin aku? Jangan lihat aku, beneran bukan aku. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tokoh penting hari ini, Master Nagaswara, dan murid terakhirnya, Tirta Nagaswara, untuk tampil di atas panggung. Master Nagaswara. Beneran Master Nagaswara. Hari ini kita bisa dengar Master Nagaswara dan anak kecil Tirta Nagaswara bermain bersama. Benar-benar beruntung. Kuzetian. Dia beneran ngajak Master Nagaswara dan murid andalannya datang. Selesai. Perusahaan lu saatnya bangkrut. Memang hebat Master Nagaswara. Permainannya sungguh merdu. Katanya Master Nagaswara baru pulang dari Wina. Orang yang sudah belajar di luar negeri memang beda. Betul, betul. Memang pantas disebut Master. Suara biolanya benar-benar indah. Aku hampir menangis terharu. Adik Tirta Nagaswara, apa ada yang ingin kamu katakan pada peserta berikutnya? Lu An-An, aku tahu kamu juga ikut lomba ini. Hari ini kita adu siapa yang lebih hebat, siapa yang benar-benar jenius. Jika kanak-kanakan Bu, ayo kita pergi. Saatnya kita tampil. Apa aku benar-benar harus naik panggung? Iya Bu, jangan lama-lama. Cepat. Si pecundang, berani juga kamu menantangku. Kamu yang pecundang. Aku cuman kalah sekali darimu. Hari ini guruku ada di sini. Aku pasti tidak akan kalah lagi. Tak disangka, jenius biola yang legendaris itu, Lu An-An, ternyata cuma si gadis kecil ini. Kalau hari ini kalah dari Tirta Nagaswara, jangan sampai kamu nangis. Memangnya kenapa kalau cewek? Jenius harus dibedakan jenis kelaminnya. Betul, kalau meremehkan anak perempuan, nanti akan kubuat gigimu rontok berantakan. Berani sekali.
Kamu siapa? Berani bicara seperti itu pada guruku? Lupa memperkenalkan diri. Halo, Master Naga Suara. Saya ibu dari Anan, Shen Yuzu. Shen Yuzu. Tidak pernah dengar. Lu Anan, lomba ini bahkan belum dimulai. Kamu sudah panggil ibumu ke sini. Nunggu dia bersihin ingusmu ya. Lomba biola duet ini malah bawa ibu rumah tangga. Sungguh keterlaluan. Betul sekali. Anak kecil ini tidak mengerti. Orang dewasa juga tidak mengerti. Diam. Halo, ketemu. Saya segera ke sana. Cahya Setiawan, jaga baik-baik Nona Shen dan Anan. Jangan sampai ada apa-apa dengan mereka. Mengerti? Tenang, Pak Lu. Saya ini orang biasa. Mungkin Master Naga Suara belum pernah dengar. Tapi, itu tidak berarti saya dan Anan akan kalah. Betul, tidak peduli ibu saya nanti mainnya seperti apa, di hati saya dia yang terbaik. Dengar ucapanmu. Jelas tidak bisa main biola. Lomba biola yang terhormat ini malah mengizinkan orang asal-asalan ikut. Kalian panitia, sungguh mengecewakan. Master Naga Suara, jangan marah. Ini memang salah kami. Satpam mana? Cepat usir wanita ini keluar. Tunggu, bisa atau tidak? Coba saja, pasti ketahuan. Saya ingin lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Dia benar-benar bisa main biola. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pak, apa yang Anda bicarakan? Lagu ini sudah hilang. Bagaimana dia bisa memainkannya? Astaga. Sungguh merdu sekali. Aku sampai menangis tanpa sadar. Ada apa ini? Benar-benar terlalu merdu. Shen Yuzu, kamu sangat berani menjiplak di kompetisi secara terang-terangan. Menjiplak apa? Kamu masih tidak mengaku. Hadirin sekalian, 7 tahun lalu di kompetisi biola internasional, Yang Chun Shui muncul tiba-tiba, mendadak terkenal di seluruh dunia. Saya beruntung pernah ikut kompetisi itu. Yang dia mainkan tadi, sama persis dengan intro Yang Chun Shui. Sama persis. Kalau bukan jiplak, apa lagi? Aku tidak menjiplak. Karena yang aku mainkan memang lagu asli Yang Chun Shui. Yang Chun Shui, konon lagu ini begitu merdu sampai bikin orang menangis. Masa iya itu benar? Tapi dia cuma ibu rumah tangga, bagaimana bisa memainkan? Lagu aslinya. Maksudmu, kamulah gadis jenius yang terkenal di seluruh dunia itu dulu. Hahaha, jangan ngomong kosong. Kamu benar-benar berlebihan. Aku tidak berbohong. Yang Chun Shui, memang begitu. Aku menulisnya saat kuliah. Menurutku kamu murni datang untuk mengacau. Dasar bodoh. Kamu sama sekali tidak tahu Yang Chun Shui di mata kami para musisi seperti apa posisinya. Kamu benar-benar sedang menodai cahaya bulan putih di hati kami. Betul, kamu ini wanita jahat plagiat. Harusnya kamu diusir. Satpam. Ibuku sudah bilang, dia tidak menjiplak. Kamu tidak mengerti. Tidak apa-apa. Master Naga Suara, karena Anda pernah ikut kompetisi internasional biola pertama, sepertinya Anda juga pasti pernah mendengar lagu asli Yang Chun Shui, kan? Tentu saja. Kalau begitu, setelah aku selesai memainkan lagu yang hilang ini, bisa diputuskan kalau aku tidak menjiplak? Shen Yuzu, siapa yang memberimu keberanian? Kamu berani bilang bisa memainkan Yang Chun Shui yang lengkap. Bisa atau tidak, coba saja langsung tahu. Master Naga Suara, jangan-jangan Anda tidak punya keberanian untuk membiarkanku selesai memainkannya? Sampai segitunya takut kalah? Siapa yang takut? Wanita brengsek, mainkan. Kalau tidak bisa main, tunggu saja diusir oleh semua orang. Entah kenapa, setelah mendengar lagu ini, tiba-tiba sangat ingin menangis. Ibuku bertanya, kenapa aku mendengarkan biola sampai berlutut. Master Naga Suara, sekarang menurut Anda, apakah aku menjiplak? Tidak mungkin.
Ini benar-benar tidak mungkin. Bodoh, masih pantas disebut master. Direktur Gu, tak disangka Master Nagaswara ternyata kalah. Sekarang kita harus bagaimana? Panik apa? Aku sudah siap dari awal. Giliran kalian tampil. Ibu, tidak menyangka kamu bisa main biola sebaik ini. Kamu benar-benar harta karun An-An. Kamu adalah kebanggaan An-An. Kamulah kebanggaan ibu. Lagu biola ini benar-benar enak didengar. Saya sumungkan untuk kompetisi biola kali ini, pemenang juara pertama adalah... Tunggu. Sayang, anak, akhirnya aku menemukan kalian. Cepat pulang sama aku. Siapa orang ini? Kenapa badannya kotor sekali? Kenapa dia bilang dia ayahnya Lu An-An? Bukannya ayah An-An adalah Pak Lu? Iya, betul. Zhang Jiangwo, kamu mau buat onar apa lagi? Kenapa kamu bilang aku buat onar? Sayang, aku datang untuk menjemput kamu dan anak kita pulang. An-An sini, biarkan ayah peluk. Kamu bukan ayahku, pergi. Zhang Jiangwo, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan suruh satpam menangkapmu. Menantuku, meskipun kamu menganggap Jiangwo kami miskin, kamu tidak boleh bawa anak hidup di luar bersama orang lain. Tingkah lakumu seperti ini membuat aku dan Jiangwo bagaimana bisa hidup. Iya. Aku akui aku Zhang Jiangwo memang miskin. Aku cuma seorang kuli bangunan. Tapi setiap bulan setelah gajian, mana ada aku tidak memberikan uang kepada istriku. Tapi sekarang istri dan anakku sudah sukses, mereka tidak mau aku lagi. Bu. Kalian ngomong sembarangan. Kalian yang membuang anak sendiri. An-An adalah cucu kandungku. Mana mungkin aku membuang An-An, Yushu. Kalau kamu memang tidak mau tinggal bersama kami, setidaknya cari alasan yang lebih masuk akal. Wanita ini tak disangka penampilannya terlihat sopan dan baik, tapi hatinya begitu kejam. Tidak hanya itu, dia bahkan membuat An-An menjadi anak yang jahat. Sungguh keterlaluan. Ya, bukan seperti itu. Tolong dengarkan penjelasanku. Lu An-An tidak mengakui keluarga sendiri. Shen Yuzu hanya suka yang kaya dan membenci yang miskin, tidak punya perasaan. Menurutku, mereka berdua sama sekali tidak pantas mendapatkan juara pertama dalam kompetisi ini. Benar, mereka tidak pantas. Turun. Bukan seperti itu. Turun. Bukan seperti itu. Mama, aku takut. An-An, jangan takut. Mama ada di sini. Semuanya tenanglah. Ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa lagi? An-An, jangan takut. Nona Shen. Kenapa ada botol kaca di dalam ruang pertemuan? Mama, dahimu berdarah. Mama tidak apa-apa. Kamu jangan takut. Jawab teleponnya, Tuan Lu. Kalian orang-orang jahat. Jangan ganggu mamaku. Mohon semuanya tenang. Zhang Jiangwo memang mantan suamiku, tapi aku sudah bercerai dengannya. An-An, kenangan 6 tahun lalu, bagi Mama adalah penderitaan, adalah siksaan, adalah sesuatu yang tidak ingin diingat. Maafkan Mama. Karena kamu, hari ini Mama terpaksa menceritakannya di depan umum. Semoga kamu bisa memaafkan Mama. Walaupun Mama tidak tahu siapa ayah kandungmu. Maafkan Mama, tidak bisa memberimu keluarga yang utuh. 6 tahun yang lalu, aku melewati sebuah mobil dan terpaksa berhubungan dengan seorang pria. Setelah itu, aku menyadari aku hamil. Aku juga tidak tahu kenapa Zhang Jiangwo mau menyetujui aku melahirkan anak ini. Mungkin karena dia tidak mampu, jadi sangat ingin punya anak. Sejak An-An lahir, mereka meremehkan An-An karena dia perempuan. Lalu mereka membuang An-An. Jadi, Zhang Jiangwo bukan ayah kandung An-An. Dia sama sekali tidak ada hubungan dengan An-An. Tolong percayalah padaku. Aku juga berharap kalian bisa mengerti.
An benar-benar anakku. Aku mencarinya selama 5 tahun. 5 tahun penuh. Aku sudah mencarinya selama 5 tahun. 5 tahun penuh. Shen Yuju, jangan kamu memutarbalikkan fakta di sini. Ananku, An sangat manis, mana mungkin aku tega membuangnya. Dan lagi, semuanya jangan percaya dia. Dia hanya berbicara sembarangan. Aku tidak kehilangan kemampuan sebagai pria. Aku tidak. Maksudnya, meskipun kamu tidak ingin An hidup bersama kami, kamu tidak boleh memfitnah kami seperti ini. Mempermalukan Jiangwo kami seperti ini. Apakah aku memfitnah? Kalian sendiri yang tahu di dalam hati. An, katakan pada Mama. Apa kamu mau ikut kembali dengan mereka? Demarsikan mereka. An tidak mau pergi kemana-mana. An hanya ingin bersama Mama. An juga tidak peduli siapa ayah. An punya ayah. Anak baik. Menurutku, Shen Yuzu dan putrinya tidak seperti sedang akting. Jangan-jangan kita salah paham. Iya, aku juga merasa ibu dan anak ini sangat menyedihkan. Mungkinkah penyelidikanku tidak salah? Kecurigaanku juga tidak salah. Kalau begitu, selama ini, Bos Lu mencari ibu untuk An adalah Nona Shen. Mencari cinta pertama masa kuliah juga Nona Shen. 6 tahun lalu, wanita yang bersama Bos Lu di hotel tetap Nona Shen. Mungkinkah dulu wanita yang kumasuki obat ke Lu Yunyao dan muncul di kamar Lu Yunyao adalah Shen Yuzu? Lu Anan adalah putri kandung Lu Yunyao. Tidak mungkin. Ini terlalu kebetulan. Aku tidak boleh kalah. Lu Yunyao, aku pasti akan mengalahkanmu. Orang yang menyedihkan pasti ada yang patut dibenci. Shen Yuzu. Kamu bilang Zhao Chunmei dulu membuang An. Kamu punya buktinya? Iya. Buktinya mana? Kalau kamu tidak bisa menunjukkan bukti, Aku akan melaporkanmu karena pencemaran nama baik. Benar. Bukti. Dulu, semua orang di ruangan itu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalian masih minta bukti dariku? Kalau memang banyak orang yang melihat, panggil mereka semua ke sini. Kita konfrontasi bersama. Sekarang dalam waktu singkat ini, kemana aku cari saksi untukmu? Zhao Chunmei, jangan kamu keterlaluan. Shen Yuju, nyatanya kamu sendiri nggak bisa kasih bukti. Sekarang kamu malah balik nyalahin kami. Bilang kami ngerjain kamu. Kamu nggak lihat kondisi kalian sekarang ini? Itu kami bisa ngerjain. Iya nih, aku sama Jiangwo di rumah tiap hari kelaparan dan kedinginan. Kamu malah enak, tiap hari di luar hidup senang dan bebas. Ayo semua, nilaiin yang adil. Mana ada di dunia ini menantu perempuan yang sekejam ini? Hidup udah nggak bisa dijalanin lagi. Kalian punya tangan dan kaki, nggak mau cari uang sendiri. Masa mau disokong ibuku terus? Kamu cuma anak kecil, ngerti apa? Gimana kamu bisa tahu susahnya orang dewasa cari uang? An karena ada tahi lalat di tubuhnya, dari kecil udah sering dibully teman-teman. Itu apa sih di tubuh Anan? Jelek banget. Kelihatan jijik banget. Tapi An selalu berusaha keras. An sama Mama bisa punya prestasi seperti sekarang. Pasti bukan dapat dari nyari sugar daddy. Sedangkan kalian berdua cuman bisa gerakin bibir doang fitnah aku sama Mama. Sungguh nggak tahu malu. Kakak-kakak di bawah panggung, tolong percaya sama An. Aku sama Mama pasti bukan orang jahat. Gimana ya, An juga kan kami lihat tumbuh besar. Mungkin kita memang salah sangka tentang mereka. Aku juga rasa begitu. Shen Yuzu, jangan cari-cari alasan di sini. Kamu cuma cari simpati, pura-pura menderita. Intinya, kamu sama sekali nggak punya bukti. Aku nggak mengulur-ulur waktu. Semua yang aku bilang itu benar. Semua, percayalah padaku. Nggak bisa kasih bukti. Kalian berdua nggak layak ikut kompetisi ini. Aku usulkan membatalkan kualifikasi Shen Yuzu dan Lu An untuk ikut lomba. Saya juga menyarankan untuk membatalkan kualifikasi mereka dalam kompetisi. Kalau dua orang itu kualifikasinya dibatalkan, juara pertama pasti jadi milik kita. Perempuan brengsek nggak pantas ikut lomba. Batalkan kualifikasinya. Batalkan kualifikasinya. Semuanya, tenang dulu. Menurutku soal ini Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Apa kamu mau ikut mereka berdua keluar dari kompetisi ini? Saya umumkan kompetisi kali ini akan membatalkan kualifikasi Lu An.
Siapa bilang dia nggak punya bukti? Siapa bilang dia nggak punya bukti? Pak Lu. Nona Shen, semuanya Nona Shen. Diam. An. Yushu, kamu baik-baik saja? Ayah, aku kira bahkan ayah juga akan meninggalkan aku dan mama. An sayang. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Untuk urusan selanjutnya, serahkan saja padaku. Kalian kan cuma mau bukti. Dokter yang membantu persalinan Shen Yuzu 6 tahun lalu, seharusnya kalian masih ingat kan? Dokter Wibowo. Kok dia bisa bawa Dokter Wibowo ke sini? Nggak mungkin. Bukannya Dokter Wibowo sudah pensiun lama? Iya ya. Dokter Wibowo, katakanlah semua yang kamu dengar dan lihat waktu itu. 5 tahun yang lalu pada tanggal 24 September. Saat itu, saya sedang di ruang perawatan menolong persalinan Nona Shen. Nona Shen saat itu kondisi tubuhnya sangat lemah. Saat melahirkan An, dia mengalami pendarahan hebat. Dalam keadaan Nona Shen yang terus berusaha keras, akhirnya dengan selamat bayinya lahir. Ibu dan anak perempuan itu dalam kondisi yang sangat aman. Seluruh staf di ruang perawatan merasa sangat senang. Tepat pada saat itu, Zhang Jiangwo, Zhao Chunmei, kalian berdua masuk. Yuzubu dengarkan kata ibu. Dia sama sekali tidak menghiraukan larangan Nona Shen, langsung merebut An. Saat itu kami mengira ini hanya konflik internal dalam keluarga mereka. Tapi setelah merebut An, bayinya hilang. Kalian, ibu dan anak ini, sungguh hati yang kejam seperti ular dan kalajengking, menganggap nyawa manusia seperti rumput. Kamu bohong. Aku sama sekali tidak pernah melakukan hal seperti itu. An adalah cucu kandungku. Dokter ini pasti aktor yang kalian sewa untuk memfitnah nenek tua seperti aku. Benar. Dokter ini pasti aktor yang kalian bayar disewa untuk bersama-sama menganiaya kami. Meskipun saya sudah pensiun, saya masih memiliki izin praktik. Sudah puluhan tahun jadi dokter, kalianlah yang benar-benar aktor, dan juga Zhang Jiangwo. Kamu sebelumnya setiap hari datang ke rumah sakit kami untuk memeriksakan bagian urologi. Kamu jelas-jelas impoten. Bagaimana mungkin kamu bisa punya anak seperti An? Kamulah yang impoten, dasar penipu tua. Dasar dokter gadungan aku akan melaporkanmu karena pencemaran nama baik, dasar penyu tua. Pergi kau, pergi. Justru kamulah yang pertama kali mengutuk keluarga kami. Tidak punya keturunan Jiangguo. Dari keluarga kami sangat sehat. Kalian berdua sungguh bajing, tidak masuk akal. Lepaskan. Zhao Chunmei, kamu minta saksi, sudah kubawa. Pak Lu, dokter ini bukan yang asli, dia aktor. Maksudku, jangan sampai salah menuduh orang yang tidak bersalah. Menurutku mereka benar. Ini sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Bagaimana membuktikan kalau Dr. Wibowo adalah orang yang membantu persalinan Shen Yuzu dulu? Benar, Pak Lu. Lebih baik kita selidiki dulu masalah ini dengan jelas. Pak Lu, kamu kan direktur grup Lu. Menyewa aktor seperti ini untuk main sandiwara murahan. Sangat memalukan. Gu Zetian, aku tidak seberani kamu. Mengira dengan menarik dua sampah dan bersekongkol bisa menghancurkan An. Jangan menuduh sembarangan. Apakah aku menuduh sembarangan? Sebentar lagi kamu akan tahu. Karena semua ingin tahu kebenarannya, maka bukalah mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Cahya Setiawan. Ya. Silakan semua. Lihat layar besar. Tak disangka yang dikatakan Shen Yuzu ternyata benar. Zhao Chunmei dan anaknya sungguh keterlaluan. Kasihan sekali An. Matikan. Matikan itu. Matikan. Cepat matikan. Jangan macam-macam. Hancur. Semuanya hancur. Supaya ada orang yang nggak ngeles dan nggak mau ngaku, Pak Lu, kami sengaja dari rumah sakit kota minta rekaman CCTV 5 tahun lalu. Zhao Chunmei, masih mau ngomong apa lagi? Nggak mungkin. Palsu. Semuanya palsu. Dokternya bilang aktor, faktanya bilang palsu. Zhao Chunmei, mulutmu ini sayang banget kalau nggak jualan asuransi. Ada apa ini? Video ini kan dulu sudah aku hapus. Kok bisa ketemu lagi? Lu Yunyao.
Sebenarnya di belakangku sudah berapa banyak yang kau lakukan? Pak Gu, uang bisa membeli segalanya, tapi hati nurani enggak. Kamu keluar. Kamu. Zhao Chunmei, Zhang Jiangwo, kalian berdua diduga terlibat penculikan anak, dicari secara nasional. Satpam, bawa mereka ke kantor polisi. Aku enggak. Ini bukan aku yang lakukan. Pak Gu! Pak Gu, kamu bilang asal kami setuju bantuin kamu bisa jamin kami hidup mewah sisa hidup? Tolong bantu kami, jelasin dong. Pak Gu? Gila, kamu ngomong apa sih? Lepasin. Pak Gu. Aku nggak mau hidup mewah lagi. Nenek-nenek ini nggak mau apa-apa lagi. Tolong bantu kami jelasin. Pak Gu. Pak Gu. Kami nggak mau masuk penjara. Tolong selamatkan kami, Pak Gu. Aku beneran nggak mau masuk penjara, Pak Gu. Aku sujud padamu, Pak Gu. Kalian berdua orang gila. Ngomong apa sih di sini? Aku nggak kenal kalian. Lepasin tangan. Nanti aku laporkan kalian untuk pencemaran nama baik. Bapakku, semua hal ini jelas-jelas adalah perintahmu kepada kami. Kenapa kau tidak mau mengakuinya? Kau cuma iri karena An-An ada di samping bapak lu. Dan tidak bisa kau manfaatkan. Bapak Gu, ini namanya habis manis sepah dibuang. Tak disangka, dalang dibalik semua ini ternyata adalah Bapak Gu. Sudah ditunjuk langsung di depan umum, hampir pasti benar. Jangan percaya omongan mereka berdua. Mereka cuma dua anjing gila. Jangan percaya kata-kata mereka. Kalau kalian berani memfitnahku lagi, aku tidak akan membiarkan kalian. Satpam. Masih bengong apa lagi? Bawa mereka pergi dari sini. Bapak Gu. Bapak Gu. Bapak Gu. Bapak Gu, kau akan mati mengenaskan. Bapak Gu. Bapak Gu, Bapak Gu. Walaupun Zhao Chunmei dan anaknya bermasalah, tapi itu tidak berarti Shen Yuzu punya kualifikasi untuk ikut kompetisi. Apa maksudmu? Sepengetahuanku, kompetisi biola di ibu kota kita, pesertanya harus memiliki sertifikat tingkat biola yang resmi. Apa Shen Yuzu punya? Main biolanya bagus sekali. Masa tidak punya sertifikat? Shen Yuzu memang tidak punya sertifikat tingkat apapun. Semuanya sudah dengar. Shen Yuzu tidak punya sertifikat tingkat biola. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi. Hasil kompetisi dia dan Lu An-An harus dibatalkan. Shen Yuzu tidak punya sertifikat tingkat. Tapi dia punya ini. Cukup kan? Ini adalah sertifikat juara pertama kompetisi biola pertama. Bagaimana mungkin? Sepengetahuanku, setelah kompetisi tahun itu berakhir, pemenang pertama menghilang selama bertahun-tahun, Lu Yunyao. Jangan-jangan kamu bikin sertifikat palsu buat ngecoh aku. Palsu atau enggak? Silakan saja periksa, Bapak Gu. Kan Anda sangat berkuasa. Menyelidiki sesuatu pasti mudah buat Anda, kan? Kamu. Bapak Gu, bolehkah saya lihat sertifikatnya? Oh iya, ini ada peserta kompetisi tahun itu. Kamu tunggu saja kebohonganmu terbongkar. Lihat baik-baik, perhatikan dengan teliti. Sertifikat ini asli. Apa? Tak disangka jenius tahun itu adalah Nona Shen. Apa? Bukan karena mata sudah tua sampai salah lihat? Saya peserta tahun itu. Saya tidak mungkin salah lihat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Shen Yuzu adalah pemenang pertama tahun itu? Penipu. Aku juga lihat kamu penipu. Aku sama sekali bukan jenius. Menang tahun itu hanya kebetulan saja. Tapi, Bapak Gu, kenapa kamu jadi panik? Ada yang panik nih. Ada yang panik. Kalian tunggu saya. Bapak Gu buat apa panik? Sudah mau pergi? Lu, apa maksudmu? Gu Zetian, kamu memfitnah Yuzu berkhayal menculik An-An dan menyuruh orang mengacau di tempat kompetisi. Masalah ini belum aku selesaikan denganmu. Saya menyuruh orang berpura-pura. Saya ingin menyuruh orang menculik Lu Yunyao. Kamu sedang bermimpi di siang hari, ya? Meskipun kamu tidak mengakui ini, baru saja Zhao Chunmei sudah mengidentifikasi kamu. Perkataan dua anjing gila itu bisa dipercaya? Kamu ingin menekan perusahaan Gu saya sampai gila, ya? Sudah diambang kematian masih keras kepala, Cahya Setiawan. Shal, Pak Gu, jangan buru-buru membela diri dulu. Mari dengarkan rekaman ini. Anakmu memintaku untuk menyelamatkanmu. Kamu harus membalas budiku. Kamu. Jadikan Shen Yuzu sebagai selingkuhan. Sebarkan kabar bahwa dia mendekati orang kaya. Jika tidak bisa, maka culiklah Lu An-An untukku. Baik, tidak masalah. Tidak masalah. Ternyata berani menyentuh anak kecil. Benar-benar tidak manusiawi. Tidak menyangka Pak Gu begitu kejam. Aku benar-benar salah menilai orang. Lu Yunyao,
Kamu pikir dengan merekam sembarangan bisa menghukumku? Semua jangan percaya. Ini semua adalah jebakan Lu Yunyao. Terlalu banyak perbuatan jahat pasti akan binasa sendiri. Perusahaan grup Gu kamu seharusnya bangkrut juga. Datanglah orang, bawa Gu Zetian bersama ke kantor polisi. Lepaskan aku, Lu Yunyao. Aku tidak akan membiarkanmu. Kamu tunggu saja. Lepaskan aku. Lu Yunyao. Aku takkan membiarkanmu begitu saja. Kau tunggu saja. Ibu, penjahatnya sudah diusir. Kita sudah aman. Sudah aman. Selanjutnya, saya umumkan. Kompetisi biola kali ini, yang meraih juara pertama adalah Lu An, ibu dan anak perempuan Shen Yuzu. Terima kasih. Ambil ini. Terima kasih. Sudah kukatakan, padaku kau tak perlu terlalu sungkan. Yuzu, kau ternyata. Orang di hotel 6 tahun lalu ternyata kau. Maaf. Katanya mau rayakan ulang tahun bersama. Mana orangnya? Selamat ulang tahun. Kalian ini. Ibu, hari ini ulang tahunmu. Anan, ucapkan selamat ulang tahun. Yuzu, ucapkan harapan, tiup lilinnya. Kuharap. Ulang tahunku berikutnya. Ulang tahun setelahnya. Setiap ulang tahun di tahun-tahun mendatang. Bisa seperti hari ini. Dilewati dengan gembira. Aku yang potong kuenya. Aduh, kalau kalian mau mesra-mesraan bisa nggak pergi ke dalam rumah? Aku udah kelaparan nih. Duduk. Ini yang paling besar. Untuk pahlawan besar kita, An. Pintar juga kamu. Untukmu. Terima kasih. Pak Lu, bagaimana Bapak tahu hari ini ulang tahunku? Aku tidak hanya tahu ulang tahunmu, aku juga tahu makanan favoritmu, warna baju yang paling kamu sukai, Yuzu. Sebenarnya, sejak masa kuliah, aku sudah naksir kamu. Jadi, bunga-bunga yang dikirim saat kuliah itu semuanya dari kamu? Awalnya aku berpikir, setelah kompetisi biola selesai, aku akan mengungkapkan perasaan padamu. Tapi, Yuzu, untuk sisa hidupmu, bolehkah aku yang merawat kamu dan An? Aduh, aku nggak lihat apa-apa. Lanjutkan saja. An masih kecil. Aku belum siap. Maaf, aku tidak pantas untukmu. Kalau saja kamu muncul lebih awal, kalau saja kamu mengungkapkan perasaan saat masih sekolah. Aku tahu, kamu pasti belum bisa menerimaku dengan cepat. Kita masih punya banyak waktu. Ah, itu. Aku mau ke toilet dulu. Kayaknya ada yang gagal mengungkapkan perasaan ya. Aku gagal mengungkapkan perasaan. Kamu senang ya? Kamu harus tahu, kalau aku gagal, kamu akan kehilangan ayah tercintamu. Oke, gini aja. Setiap bulan aku kasih uang jajan 1 juta, kamu bantu aku ngejar ibumu. Bagi Anan, mama adalah orang yang paling penting. Jadi harus ditambah. Deal? Wah, hari ini hari Valentine ya. Kok Nona Shen bisa dapat bunga sebanyak ini? Jangan-jangan Nona Shen dari pengagumnya ya? Masa sih? Ayo, semua yang lihat dapat bagian. Jangan sungkan-sungkan. Kalau suka, ambil saja. Terima kasih, Yuzu. Terima kasih. Ayo. Datang, ayo kita bicara di samping. Pak Lu, saya ingin bicara dengan Anda. Boleh, Anda terima dulu ini. Ini. Buka lihat. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Kalung ini, awalnya saya ingin dulu. Saat Anda dapat juara pertama, memberikan hadiah selamat untuk Anda. Sudah menunggu Anda 7 tahun. Anda masih mau biarkan dia terus menunggu? Yunyao, tapi saya benar-benar belum siap. Maaf. Sepertinya harus saya yang turun tangan. Ibu. An,
Kenapa menangis? Apa ada yang nakal sama kamu? Katakan sama ibu. Ibu akan bantu kamu. Hari ini Tirta Nagaswara main ke sini. Lagi-lagi mengejekku. Si bocah itu lagi. Ibu akan bicara dengan Master Nagaswara sekarang. Suruh dia jaga muridnya baik-baik. Ibu nggak penasaran dia mengejekku bagaimana? Dia mengejekmu bagaimana? Dia bilang An-An nggak punya ayah. Anak yatim yang nggak ada yang mau. Ibu, An-An ingin punya ayah. Bisakah ibu carikan ayah untuk An-An? An-An. Ibu. Nona Shen. Pak Lu. Nona Shen, saya mau bicara sesuatu dengan Anda. Silakan. Saya ingin mengangkat Lu An-An sebagai anak angkat saya. Apa? Anda juga lihat, An-An sekarang nggak punya ayah. Teman-teman kecil lainnya suka mengejeknya. Ini juga nggak baik untuk pertumbuhannya. Jadi, saya ingin jadi ayah angkatnya. Bisakah Anda mengabulkan permintaan saya? Tapi... Sudah. Jangan nangis lagi, ya. Kalau begitu, baiklah. Bagus. Kalau gitu, besok saya langsung adakan konferensi pers. Memberitahu semua orang, saya memaksa jadi ayah. Bukan. Memberitahu semua orang, si jenius biola kecil, Lu An-An, resmi menjadi putri saya. Sudah, jangan nangis lagi, ya. Kalian berdua ini apa? Berani-beraninya mendorongku. Aku akan memecat kalian. Gu Zetian, kamu masih mengira kamu adalah bos Gu? Jujur ku beritahu, perusahaan Gu akan diakuisisi oleh Pak Lu. Sekarang kamu cuman anjing liar. Cepat pergi, jangan mengganggu pandangan kami di sini. Awas nanti kami pukuli kamu. Lu Yunyao, aku pasti nggak akan membiarkanmu. Apa yang saya minta sudah disiapkan. Semuanya sudah siap? Tenang saja Pak Lu, Nona Shen dan yang lain sudah dalam perjalanan. Konferensi pers akan segera dimulai. Oh ya Pak Lu, ada satu hal lagi. Saya harus melaporkannya dengan serius kepada Anda. Katakan. Saya sudah menyelidikinya. Wanita di hotel waktu itu adalah Nona Shen. Meski tidak jelas, tapi bentuk tubuh dan konturnya sangat mirip dengannya. Mungkin Anda bisa bersama Nona An-An memverifikasi DNA. 6 tahun yang lalu, saya melewati sebuah mobil. Terpaksa berhubungan dengan seorang pria. Setelah itu, saya sadar saya hamil. Saya takut menyakitinya. Cahya Setiawan, menurutmu bagaimana cara saya membicarakannya dengannya? Kenangan itu baginya terlalu menyakitkan. Pak Lu. Yusu. Pak Lu, An-An dia hilang. Apa? Pak Lu. Yusu. Yunyao. An-An hilang di sini. Barusan dia bilang dia haus. Lalu saya belikan dia es krim. Setelah saya belikan, saya tidak bisa menemukannya lagi. An-An anak yang penurut. Dia tidak akan berkeliaran. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana ini? Jangan panik dulu, jangan khawatir. Saya pasti akan membantumu menemukan An-An, oke? Cahya Setiawan. Kerahkan orang untuk mencari di seluruh kota. Harus ditemukan dalam waktu sesingkat mungkin. Siap, Pak Lu. Ayo. Nah, kamu ternyata sudah bangun. Hei, bocah. Kamu ternyata sudah bangun. Paman jahat, ternyata memang kamu. Kenapa? Melihatku sama sekali tidak terkejut, kaget ya? Aku tidak. Paman jahat, kenapa kamu menculikku? Lepaskan aku cepat. Melepaskanmu? Bagaimana aku bisa mengancam Lu Yunyao kalau begitu? Ayah dan ibu akan datang menyelamatkanku. Satu ayah di sini, satu ayah di sana. Sebenarnya apa keuntungan yang diberikan Lu Yunyao padamu? Kamu semua setia padanya. Dia itu pelit dan tidak tahu malu. Bahkan mengurangi uang jajanku. Tidak memberiku keuntungan apapun. Lalu kenapa kamu tidak bergabung dengan keluarga Gu kami menjadi pohon uangku? Karena kamu hanya melihat nilai yang ada padaku. Hanya ayah yang benar-benar baik pada An-An. Ayah akan memasak untukku dengan tangannya sendiri. Dan menceritakan dongeng padaku sampai subuh. Saat aku sakit, menemaniku sepanjang malam. Di hatiku kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari ayah. Tidak ada bandingannya. Diam. Aku membawamu ke sini dengan diikat.
bukan untuk mendengarkanmu memuji Lu Yunyao. Terakhir kali aku tanya, apakah kamu mau bergabung dengan keluarga Gu kami? Aku tidak akan mengkhianati ayah. Baik. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku tidak berperasaan. Apa yang akan kamu lakukan? Yang tidak bisa kudapatkan, Lu Yunyao juga jangan berharap bisa mendapatkannya. Lepaskan orangnya. Lepaskan dia. Jangan mendekat. Gu Zetian, jika ada masalah, serang aku saja. Lepaskan dia. Gu Zetian, aku sarankan kamu lebih baik melepaskan senjata. Lu Yunyao. Sudah sampai saat ini. Kamu masih berani mengancamku. Kamu tidak takut aku membunuh sumber uangmu. Gu Zetian, apa yang kamu inginkan? Asalkan kamu melepaskan An-An. Aku bisa memenuhi semua permintaanmu. Benarkah? Aku Lu Yunyao, janjiku pasti kutepati. Baik, untuk menunjukkan ketulusanmu, aku menyuruhmu sekarang berlutut padaku, membungkuk dan minta maaf. Baik. Yunyao. Gu Zetian, jangan keterlaluan. Diam. An-An diculik karena aku. Ini antara aku dan Gu Zetian. Masalah pribadi. Serahkan padaku. Gu Zetian, jika aku berlutut, kamu akan melepaskan An-An, kan? Tentu saja. Baik. Lu Yunyao. Tidak menyangka kamu juga akan memberiku hari untuk berlutut dan minta maaf. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Gu Zetian, aku sudah berlutut padamu. Kamu berjanji akan melepaskan An-An. Benar, kan? Tentu saja. Tidak boleh. Gu Zetian. Tentu saja. Tidak boleh. Gu Zetian, kamu tidak menepati janji. Kamu baru saja jelas-jelas berjanji bahwa dia akan berlutut untukmu. Maka lepaskan dia, aku akan melawanmu. Nona Shen. Tenanglah. Shen Yuzhu, aku menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabah. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin wajah mungil dan putih bersih An-An ini. Apakah akan kucoret-coret? Gu Zetian, dasar binatang kamu. Gu Zetian, aku menghormatimu sebagai lawan yang terhormat, tidak menyangka kamu ternyata seorang yang ingkar janji orang rendah. Aku tidak ingkar janji. Kamu tidak benar-benar mengira aku hanya memberimu satu syarat berlutut. Tanda tangani ini, maka aku akan melepaskan Lu An-An. Jika ditandatangani, apakah kamu akan melepaskan An-An? Ya. Tidak boleh, Yunyao. Bos Lu, kamu pikirkan baik-baik. Jika ini ditandatangani, perusahaan akan hancur. Aku tanda tangan An-An bagiku lebih penting dari segalanya. Aku sudah setuju dengan permintaanmu dan menandatanganinya. Lepaskan An-An. Lu Yunyao. Aku sangka kau benar-benar mau menandatanganinya. Grup Lu sekarang sudah menjadi milikku, Gu Zetian. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Lepaskan An-An. Suruh semua orangmu keluar dari sini. Semua keluar. Masih bengong apa? Keluar. Serahkan kunci mobilmu. Kunci mobil. Baik. Jangan ada yang gegabah. Kalau tidak, aku akan mencabut nyawanya. Jangan bergerak. Berdiri. Cepat ke sini, An-An. Dasar anak nakal. Aduh. Dasar anak nakal. Pak Direktur Lu. Seseorang. Lu Yunyao. Kamu kehilangan banyak darah. Aku baik-baik saja. Lepaskan aku. Kalian berani menangkapku, akan kubunuh kalian semua. Diam kau. Siapa kau ini? Kau berani memukulku? Kau cuma anjingnya Lu Yunyao. Bawa orang gila ini pergi. Lepaskan aku akan kembali. Yunyao, jangan sampai ada apa-apa denganmu. Dokter, kami butuh ambulans di sini. Cepat. Jangan menangis. Wajahmu sudah seperti kucing kecil. Aku tidak menangis. Jangan sampai ada apa-apa denganmu. Aku merasa sekarang seolah kembali ke masa sekolah. Kulihat kau tampil di atas panggung. Aku memegang bunga di bawah. Kalau saat itu aku mengungkapkan perasaan, kau tak perlu menikahi Shen Jiangguo. Cahya Setiawan, ambulansnya kok belum sampai? Jika bisa mengulang kembali, itu akan bagus. Yunyao. Dokter, bagaimana kondisi Lu Yunyao? Apakah Anda keluarga pasien? Saya.
Saya istrinya. Luka pasien cukup dalam. Beberapa hari ke depan perlu dibantu dirawat untuk melewati masa kritis. Silakan Anda masuk dulu untuk menemaninya. Baik. Nona Shen, 6 tahun yang lalu di Hotel Shanti, Endo. Itu adalah Pak Lu. Tolong jangan salahkan Pak Lu. Saat itu dia diberi obat oleh Gu Zetian. Pak Lu sangat menyukai Anda dan terus mencari Anda. Saya mengerti. Lu Yunyao, cepatlah sembuh. Kalau kamu sembuh, aku akan memaafkanmu untuk hal yang kamu lakukan padaku di hotel 6 tahun lalu. Mama, Papa orang baik, pasti ditolong Tuhan, pasti tidak akan ada masalah. Mama, barusan aku lihat jari Papa bergerak. Benar. Apa dia mau bangun? Ini Yusu. Aku dengar semuanya tadi. Kamu dengar apa? Kamu bilang aku istrimu. Itu karena terdesak asal-asalan saja? Cincin ini sudah bertahun-tahun lalu ingin kukenakan di jarimu. Shen Yuzu, masa lalumu tak bisa kualami, tapi untuk masa depanmu, aku berharap bisa menemanimu sampai akhir. Boleh?